Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian dan penyembahan, dan bagian sekarang adalah mendengarkan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Tradisi-tradisi manusia akan berlalu, tetapi firman Allah tidak pernah berlalu. Teknologi-teknologi dunia akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Adat istiadat apapun yang ada di dunia ini, berbagai suku-suku bangsa akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Mana yang kita pilih? Pasti kita akan pilih firman Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, dengan judul topiknya adalah tubuhmu baitnya Allah. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, beda dengan orang-orang non-Kristen, non-orang percaya. Mereka tak akan pernah disebut sebagai tubuh atau bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah merupakan, ya, ajaran daripada iman kekristenan kita, baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru. Jadi hanya Kristen yang mengatakan tubuh kita adalah baitnya Allah. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini gambar, ya. Ini gambar bukan ajaran GBI. Ini gambar tabernakel, bukan ajaran suatu sinode gereja. Ini gambar bukan ajaran gereja tabernakel, walaupun mereka sudah mengajarkan hal ini. Jadi kita jangan terfokus dengan nama satu aliran yang selalu mengajarkan tentang tabernakel. Tabernakel ini tercatat di Alkitab. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran tentang tabernakel, jangan kita sinis. Jangan kita antipati dengan ajaran tersebut dan kita langsung mengklaim, itu kan ajaran gereja GBI, itu kan ajaran gereja Pentakosta. Tidak. Tabernakel ini dibuat Bapak Ibu Saudara merupakan skema gambaran supaya kita mudah untuk mengerti dan memahami di mana posisi kita sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini adalah gambaran ini juga. Ya, kita lihat dulu ayatnya dalam Keluaran 40. Keluaran 40, kita akan lihat firman Tuhan di ayat 34 sampai 38. Boleh lihat di layar, teksnya ada. Supaya kita bersuara semuanya membaca ayat ini. Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. Nanti ayat 38 kita bersama-sama membaca ini. Dengan judul kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Bersama 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tabernakel dibuat tempat ibadah. Ibadah bagi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Jadi ketika keluar dari Mesir, mereka nggak punya tempat ibadah, tapi Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat tempat ibadah.
Dalam bahasa Inggris, kemah suci disebut tabernakel. Apa itu tabernakel? Ya, tadi kita sudah baca bahwasannya Tuhan berdiam di tabernakel, ada tiang awan, ada tiang api. Tiang awan dan tiang api itu menunjukkan penyertaan Tuhan di mana kita pun berada. Siang hari kita disertai Tuhan, malam hari kita disertai Tuhan. Bangsa Israel pada siang hari ada tiang awan yang menyertai mereka. Pada malam hari ada tiang api yang menyertai kita. Di manakah posisinya? Di tabernakel, di kemah suci. Di kemah suci ini Bapak Ibu Saudara ada tiang awan dan tiang api. Dan ayat ini mengatakan Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Di Keluaran 29 ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan akan menjadi Allah mereka. Ini menunjukkan hal istimewa bagi bangsa Israel. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang disembah bangsa Israel hingga saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah Israel, tapi perjanjian baru digenapi, maka kita sebut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus menjadi manusia, berdiam di antara kita. Jadi ini nggak perlu lagi dibangun, Pak, supaya kita beribadah merasakan hadirat Allah. Kita bangun tabernakel seperti ini. Tidak, ini perjanjian lama. Tetapi ini menjadi makna yang luar biasa, makna-makna rohaninya ada. Itulah digenapi, dijelaskan dalam perjanjian baru. Allah berdiam di tabernakel. Yesus berdiam di antara kita. Maka Yesus bertabernakel dalam kehidupan orang percaya dengan tujuan supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Kalau saya agama batu, saya menyembah batu, maka saya akan seperti batu. Kalau saya menyembah matahari, maka saya akan sama seperti matahari. Begitulah. Apa yang kita sembah, apa yang kita percayai, itulah menjadi karakter dalam kehidupan orang tersebut. Maka Yesus berdiam. Jangan ada ajaran lain. Yesus berdiam dalam diri saya. Firman itu berdiam dalam diri saya. Amin. Perjanjian lama, perjanjian baru berdiam dalam diri saya. Inilah pedoman hidup saya. Tabernakel. Yesus berdiam. Berarti jangan ada lagi ajaran-ajaran asing. Jangan ada lagi ajaran-ajaran nenek moyang. Alkitab sangat tegas. Siapa yang mengikuti ajaran nenek moyang tak akan pernah diselamatkan Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran-ajaran di sekitar tabernakel itu, mereka gagal. Gak ada sejarah Alkitab mengatakan bangsa Israel percaya kepada Allah, percaya juga kepada berhala. Allah tidak berdiam di situ. Pak, gak apa-apa Pak, tak kulung, gak apa-apa Pak. Hei, tunggu. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Bangsa Israel kerap kali menabur bencana, menerima kutukan. Allah bilang, silakan pilih mau berkat atau kutuk. Ada pada kita, diri kita masing-masing. Kalau Allah berdiam dalam diri kita, firman-Nya berdiam dalam diri kita, apakah ada kutuk dalam kehidupan orang yang percaya? Jawabannya tidak ada. Nol, error. Tapi kalau ada firman Allah dalam diri kita, masuklah ajaran-ajaran nenek moyang. Masuklah pola-pola filsafat manusia, pola-pola ajaran apapun. Apakah Allah berdiam di situ? Jawabannya, Allah tidak akan berdiam di situ. Karena kita ini baitnya Allah.
Bangsa Israel menyembah patung, menyembah Yehua, menyembah Yahweh, kena kutuk. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yang merasakan berkat Tuhan itu ada dalam dirinya. Mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi mereka yang menghujat Allah, yang menghina Allah, yang menyepelekan firman Allah. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman Allah akan mendapat akibatnya. Jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan katakan, enggak apa-apa lah itu. Kalau aku cuci muka di kuburan, enggak apa-apa lah itu. Yang penting supaya aku jangan dikejar oleh roh-roh mati tersebut, membuang sial. Kalau cuci muka dengan tujuan di kuburan itu, ajaran nenek moyang, tinggalkan itu. Itu bukan ajaran firman Allah. Kalau saya berdoa di kuburan, salahkah berdoa di kuburan? Tidak salah, tapi kalau saya berdoa, Tuhan tempatkanlah Bapakku di sisimu ya Tuhan. Terimalah dia Tuhan. Berdosa kita, ajaran nenek moyang. Bangsa Israel mengikuti ajaran nenek moyang Mesir. Selalu hatinya terpaut dengan ajaran nenek moyang. Kembali kita. Kenapa? Allah tidak berdiam dalam kehidupan bangsa Israel. Di zaman sekarang ini pikirkan matang-matang Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap sepele. Kalau Allah berdiam dari kita, 100% kita milik Tuhan. Katakan amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati 100%. Dengan segenap jiwa 100%. Dengan akal budi 100%. Dengan kekuatanmu 100%. Gak ada yang bilang kasihlah Tuhan Allahmu 99,9%. Ditolak Tuhan. Dengan segenap jiwamu 9,99% ditolak Tuhan. Dengan kekuatanmu 99,99% ditolak Tuhan. 99,9 pun ditolak Tuhan. Secuilnya Tuhan aku ikut yang lain Tuhan. Secuilnya aku ikut dengan ajaran Tuhan. Ditolak Tuhan, dimuntahkan Tuhan. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau. Aku tidak berdiam dalam dirimu. Jadi Kristen itu bukan murah. Jadi Kristen itu mahal. Kalau ada menawarkan yang gak bagus, saya tolak karena saya mahal. Roh Allah diam dalam diri saya mahal. Gak semurah itu kau tawarkan sama aku. Dosa. Pak gak apa-apa, itu kan ajaran nenek moyang kita. Dosa. Firman yang benar, firman membawa saya ke surga. Ada tidak membawa saya ke surga, ajaran tidak membawa saya ke surga. Tapi itu kalau sesuai dengan firman Tuhan, saya terima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya hormat kepada opungku, saya hormat kepada bapak udaku, saya hormat kepada nantulangku, saya hormat kepada semua keluarga-keluargaku. Tapi kalau saya sembah manusia, apakah itu ajaran Alkitab? Sembahlah Tuhan Allahmu. Hai iblis, ketika iblis menggoda Yesus, sembahlah aku. Engkau akan memiliki semua yang ada di bumi ini. Sembahlah aku. Kalau saya sebagai tulang, saya katakan kepada bere saya. Mana bere saya sini? Oh, sibuk semuanya. Oke. Oke. Sembah tulang, sembah. Sembah tulang. Aku kan tulangmu. Sembah. Kau akan diberkati Tuhan. Sembah tulang. Perganja, permitu, partogel. Sembah tulang, layak disembah. Tapi saya akan berkata kepada bere saya, hormati tulangmu sebagaimana engkau menghormati orang tuamu, hormati bapak udamu, hormati bukan tulang saja, hormati semua keluargamu. Jadi kita pegang firman Allah, maka dia akan berdiam dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan ini standar bait Allah. Jangan enak kita ngomong saya bait Allah, tapi mengikuti ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran nenek moyang.
Saya bait Allah. Saya pendusta, saya pembohong, saya bait Allah. Itu bukan bait Allah. Bait Allah itu suci tahapnya. Kudus dan maha kudus. Kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 3. Ayat 16 sampai 17. Kita baca ayat ini. 1, 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah saya, Bapak, Ibu, Saudara. Tabernakel pertama kali dibuat, sementara dibangun lagi permanen oleh Salomo, itu selalu ada Allah di situ. Maka istilah bait Allah merupakan dari istilah gedung ibadah bangsa Israel yang disebut bait Allah. Tabernakel tempat ibadah tapi di padang gurun sementara, bongkar dan pasang. Maka kita disebut baitnya Allah. Saya baca ulang. Tidak tahukah kamu, hai astubona tua situmorang, bahwa saya adalah bait Allah, saya adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam saya. Roh Allah diam dalam diri saya. Roh Allah diam dalam tabernakel. Roh Allah diam dalam bait suci. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kalau saya ditawarkan dengan hal-hal yang merusak bait Allah, saya terima, saya akan binasa. Bapak Ibu sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada Roh Allah di situ. Bapak Ibu diejek, difitnah, dianiayai, orang tersebut akan dibinasakan. Maka Allah akan membinasakan dia. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, membinasakan saya, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Apalagi bukan orang lain. Saya mau membinasakan bait Allah dengan apa? Nanti ada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Dengan racun-racun dunia, dengan cara-cara pikir yang bagaimana yang salah. Itu kita rusaki diri kita. Kalau saya mengikuti ajaran-ajaran di luar Alkitab, ajaran begini Bapak Ibu Saudara, orang kadang-kadang kita begini, berarti kita orang Batak nggak perlu adat ya? Kita nggak ada adatnya? Siapa bilang? Saya punya marga Situmorang, itu ada saya Situmorang, tapi saya harus hubungi Alkitab. Salahkah marga itu? Nggak salah, saya punya marga. Yesus juga punya marga Yehuda. Saringan kita firman, Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan saringan kita, saringan. Pedoman kita firman. Adat itu Bapak Ibu Saudara ada 3 hal supaya saya menyampaikannya supaya jangan kesannya konotasi istilah adat dosa. Tidak, adat tidak dosa. Tapi ingat kategorinya 3. Ada yang sesuai dengan firman Tuhan, ada yang sesuai. Karena adat nggak sempurna, yang sempurna firman 100%. Ada yang sesuai, ada juga kebanyakan tidak sesuai. Ada yang netral. Yang tidak sesuai cenderung ke arah-arah penyembahan berhala. Yang sesuai cenderung kepada moral-moral dan etika-etika. Kan gak mungkin lah kita sembarangan ngomong kepada saya lah sebagai tulangnya Bapak Yaps. Dia mengatakan panggil nama. Pak Astu sinilah. Itu punya adat enggak itu? Saya tulangnya dipanggil begitu, saya akan katakan kurang ajar kau, tak ada adatmu, kan begitu. Contoh satu hal, saya enggak menjabarkan yang lain, contoh satu hal. Jadi kalau ada yang sesuai dengan firman Tuhan, adat yang ada sesuai dengan firman Tuhan, pegang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tak sesuai, Roh Allah, kita sudah membinasakan diri kita sendiri.
kita sudah membinasakan diri sendiri. Maka Allah tidak berdiam dalam kehidupan kita kalau kita melakukannya tidak seturut dengan kehendak Allah. Apa dasarnya? Kita lihat dasarnya. Mengapa kita disebut tubuh kita ini manusia sebagai bait Allah? Apa dasarnya? Yang pertama, kita milik Kristus dan dibeli dengan harga lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya sudah dibeli lunas. Berapakah harganya? Kalau saya orang penjara diperbudak di penjara, datanglah seorang tuan berkata, Astu, aku mau membebaskanmu. Dan orang tersebut harus melunaskan utang piutang saya, pelanggaran-pelanggaran saya kepada orang yang merasa saya dimilikinya. Berapa utangnya Pak Astu? Kenapa engkau penjarakan? Dia berhutang 100 juta, maka dia penjarakan. Oke, saya sebagai pengusaha bebaskan dia. Ini uangnya 100 juta. Bapak Ibu Saudara, kira-kira yang ditebus itu bersyukur enggak? Bersyukur enggak? Sangat bersyukur. Apalagi kita ditebus dengan darah Yesus. Kadang-kala kelemahan kita ini Kristen begini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Berbohong pun aku diampuni Tuhan. Mencuri pun aku diampuni Tuhan. Terlibat dengan acara-acara yang tidak sesuai firman Allah, diampuni Tuhan. Sekali lagi, Allah itu adil. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Kalau kita sudah menganggap demikian, berarti kita murah-murahan. Darah Yesus murah sekali. Tapi ingat, darah Yesus mahal. Tak bisa dibayar dengan hepeng, uang, harta, kekayaan. Gak akan bisa dibayar. Maka kita ini mahal. Maka kita disebut ya tubuh kita. Maka tubuh kita memuliakan Dia. Dan dalam Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk siapa? Dan jika kita mati untuk siapa? Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik siapa? Saya hidup, saya menghirup udara pagi segar hari ini. Bangun pagi, saya selalu berkata dalam doa, terima kasih Tuhan buat napas yang kau berikan. Harus begitu dong. Selain nanti saudara bilang, terima kasih buat berkat-berkat lain. Kata di awal pembukaan, terima kasih Tuhan, saya masih bernapas. Saya milikmu Tuhan, saya milikmu Tuhan. Buktikan. Saya akan buktikan saya milikmu Tuhan. Saya lakukan pekerjaanmu Tuhan. Saya lakukan pekerjaanmu Tuhan. Jangan katakan saya milikmu Tuhan. Berdoa Allah gak perlu berdoa. Allah gak perlu ke gereja. Ngapain ke gereja? Nama-nama jumlah jemaat. Udah kau aja ke gereja. Anak istri ke gereja. Saya suami di rumah aja. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Tuhan itu kan mengampuni. Enak kali ya, enak kali begitu. Ingat, darah Yesus mahal. Maka kita hidup untuk Tuhan. Berarti hidupnya melakukan untuk Tuhan. Kalau saya hidup untuk dunia, pertanyaannya, apakah saya menerima mati untuk Tuhan? Kalau saya hidup untuk dunia, saya tidak peduli dengan Tuhan, saya peduli dengan salibnya saja. Kalau salib, anti-anti salib menunjukkan Kristen, menunjukkan KTP-nya Kristen, itu aja pedulinya. Kalau tanya kau Kristen, Kristen. Tapi hidup saya selalu dunia yang saya utamakan. Selalu dunia saya utamakan. Tuhan itu nomor 20. Ibadah itu nomor 30. Berdoa itu nomor 50.
Baca Alkitab, nomor 1001 itu, 1001. Pertanyaannya, mati kemana itu? Matinya kemana? Saya tidak menghakimi, firman Allah menghakimi. Saya berbicara standar Alkitab. Mati kemana? Orang ragu bilangnya, oh Pak, dia Kristen, mati ke surga. Tunggu dulu. Masa hidupnya untuk siapa? Masa hidupnya untuk siapa? Tapi Pak, dia ke gereja. Tunggu dulu. Hidupnya untuk siapa? Gereja itu ritual. Apakah mengalami spiritual? Enggak. Banyak orang demikian. Ritual. Baca Alkitab. Ritual. Ibadah ritual. Tapi spiritual tak mengalami. Pergi ke gereja sama masalahnya ada. Pulang dari gereja masalahnya juga sama. Pergi ke gereja bentuknya begini, pulangnya juga bentuknya begitu. Tidak ada perubahan. Maka orang tersebut ditolak oleh Tuhan. Karena kau bukan milikku, kau milik dunia. Jadi kalau kita hidup atau mati, saya berkata, saya milik Tuhan, maka saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Apa dasar yang kedua? Yang kedua, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, maka kita disebut bait Allah ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, saya bukan menjadi milik saya sendiri, ego. Kalau saya miliknya Allah, seperti tadi saya ditebus oleh seorang pengusaha 100 juta, saya akan menjadi miliknya. Kalau dikatakannya, Pak Astu, nanti pulang bersihkan dulu rumah saya ya. Kira-kira saya mau nggak melakukannya? Bersihkan rumah saya ya. Oh, nanti datang besok ya ke kerjaan 10. Ini ada bahan untuk laporan kantor. Ketikkan dulu ya, ketikkan dulu ya. Kira-kira mau nggak itu? Saya akan mau. Karena saya sudah ditebus dengan 100 juta. Saya akan kerjakan. Siap Pak. Saya akan kerjakan. Siap Pak, gak pernah membantah. Maka kita menjadi milik Tuhan, bukan milik sendiri. Sur sendiri. Senin sur sendiri. Selasa sur sendiri, asik sendiri dengan kesibukannya, dunianya sendiri. Rabu dunianya sendiri, main game dunia sendiri. Ya, nonton TV dunia sendiri, Facebook dunia sendiri. Kamis dunianya sendiri. Jumat dunia sendiri, Sabtu dunia sendiri. Hari Minggu dunia Tuhan. Gerejalah hari Minggu. Semua hari adalah milik Tuhan, maka semua hari harus diisi perkara-perkara rohani. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yakinkah kita roh itu ada dalam diri kita? Katakan amin yang yakin. Ada Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba nyali, boleh, silakan mencoba nyali. Tapi bukan dianjurkan, ya. Saya nonton dunia lain. Salahkah saya nonton dunia lain? Tidak. Saya ingin tahu apa itu dunia lain. Saya tonton. Ada tes uji nyali tengah malam di rumah angker yang kosong. 1 anak Tuhan, 1 orang dunia. Seiring dengan waktu berjalan, tek 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 tek, jam 1, jam 2 dan seterusnya, terjadilah penampakan. Di layar kelihatan penampakan di dunia lain. Tapi anak Tuhan tersebut berdoa dalam nama Yesus. Bernyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dia berdoa, dia bernyanyi. Satu lagi, kena kerasukan. Berlari-lari kerasukan. Manjat, mungkin seperti roh monyet manjat. Tapi yang Kristen tidak kena.
Tahukah saudara kenapa demikian? Karena ada Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh apapun tidak bisa mencelakai saya. Itu membuktikan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Amin. Nah, yang ketiga, kita menjadi bait Allah dalam jemaatnya. Jadi bait Allah itu tidak berbicara individu saja. Saya sendiri bait Allah, kamu nggak bait Allah, sana nggak bait Allah, saya sendiri bait Allah. Tidak, tapi bait Allah itu berbicara juga himpunan jemaat. Saya baca ayat ini Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Kita anggaplah seperti gedung ini. Ya. Si lampu nggak boleh sombong ya. Gitu. Kau juga bagian dari bait Allah. Si kipas jangan sombong ya kipas ya. Kau juga bait Allah. Speaker jangan sombong ya. Kau juga bait Allah. Begitulah kita masing-masing. Seperti Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Si pemusik jangan sombong, pengkibot jangan sombong, gitar jangan sombong, saya juga jangan sombong, ini jangan sombong, jemaat juga jangan sombong, siapa dipakai sini jangan ada yang sombong. Aku lebih kok. Aku bait Allah yang hebat kok. Saudara, itu pasti gak ragu-ragu itu ditolak Tuhan. Orang sombong, Alkitab selalu mengatakan dijatuhkan. Kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, lakukan sesuai dengan kapasitas saya. Si ubin, si keramik tidak pernah membantah, tidak pernah protes dengan speaker ini, nggak pernah. Aku diinjak-injak terus, kau sur kali kau di atas dipergunakan. Enggak. Semuanya saling mengisi, tersusun rapi. Kita tersusun rapi semuanya. Kita tubuh Kristus. Sampai yang sangat terkecil pun kita tidak boleh hina anggota tubuh Kristus. Dan kita boleh meremehkan tubuh Kristus. Dia juga bait Allah. Amin. Kalau saya bertemu dengan pendeta besar, saudara, langsung kita minder begini. Enggak, saya sama dengan dia. Dia bait Allah, saya juga bait Allah. Kalau saudara bertemu dengan saya begini, jangan merasa minder. Oh Pak Astung, saudara gak ada, sama kita, sama. Berjumpa dengan Pak Gembala, oh gak maulah, sama kita. Amin. Cuma kita harus belajar otoritas. Nilai hormat dengan otoritas itu ada. Amin. Siapa di atas kita, kita ada nilai hormat. Nah, jadi kita ini tubuh. Yang itu baitnya Allah. Kita lihat skema tabernakel. Ya, skema tabernakel. Next. Nih. Jadi tabernakel itu inilah disebut tubuh, halaman, jiwa itu ruang kudus, roh itu ruang maha kudus. Mudah nggak memahaminya? Mudah ya? Maka kita butuh tabernakel. Mudah, sistematis mengajarinya. Sangat mudah dicerna. Ya. Nah, kita mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Tubuh sempurna, jiwa sempurna, roh sempurna. Itu saya, Bapak, Ibu, Saudara. Kita 3 komponen. Kalau malaikat dia hanya punya jiwa dan punya roh. Kalau binatang hanya punya jiwa dan tubuh. Kalau tumbuhan hanya punya tubuh. Tapi manusia punya 3 elemen, 3 unsur. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan lihat apa maksudnya ini. Next. Nah, tubuh. Pelataran tubuh yang dipersembahkan. Roma 12 ayat 1. Wawasan kita
kita mempersembahkan diri kita, ya, persembahan yang hidup, berbicara korban, kambing, burung merpati, tekukur. Kalau orang miskin burung tekukur, merpati, sapi, dan sebagainya dan sejenisnya. Tergantung ya apa yang diminta oleh imam. Itu korban. Kita, tubuh kita dikorbankan. Tubuh kita dibakar. Kemudian poin yang kedua, tubuh kita disucikan. Jadi tahap pertama menjadi bait Allah, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Aku siap menyerahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Persembahan yang hidup. Manusia hidup punya kehendak. Kalau persembahan yang mati, oh robot, boneka, mati. Persembahan yang hidup, mengambil keputusan. Saya percaya kepada Yesus, saya hidup. Saya percaya kepada Yesus, maka saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Setelah itu saya disucikan dalam Efesus 5 ayat 26. Kita disucikan. Kita dibakar. Apa yang dibakar? Manusia lama kita. Perbuatan-perbuatan dosa kita dibakar. Setelah dibakar, dibasuh dalam pembaptisan air. Jadi saya mengalami pembakaran, saya mengalami percaya pembakaran, dan saya juga harus mengalami pembaptisan. Sudah saya alami. Oh, berarti saya sudah penyerahan tubuh saya di sini. Itu gambarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah masuk di sini. Dibersihkan dan disucikan. Gak cukup hanya di sini. Makanya jangan percaya teologi takdir. Sekali percaya tetap percaya, udah habis. Gak ada lagi perkembangan. Sekali percaya tetap percaya. Mencuri masuk surga, merampok masuk surga, menipu masuk surga, semuanya masuk surga. Asal percaya kepada Yesus, minta ampun, masuk surga. Ya udah, ini dah mentok. Saya tidak yakin dengan iman demikian. Itu iman murahan. Iman orang Kristen mahal, penuh perjuangan, penuh dengan proses. Amin. Mencapai ruang Maha Kudus, proses yang begitu panjang. Bisa menempuhnya 10 tahun, bisa menempuhnya 12 tahun, bisa menempuhnya sesuai dengan kadar dan kapasitas kita. Artinya ada perubahan. Saya menempuhnya cuma 1 tahun. Saya dibaptis, diproses, saya melayani, dan terus saya cuma 5 tahun. Puji Tuhan. Jangan turun. Biasanya orang selalu naik ting ke Tuhan. Ya, doanya melengking-melengking, bahasa rohnya melengking-melengking. Saya curiga itu biasanya. Ting. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Santai aja. Amin. Jangan sok apa, ikut Tuhan itu sok merasa lebih rohani aku. Suara aku lebih bagus. Jangan, cepat jatuhnya itu. Cepat jatuhnya. Aku lebih hebat. Jangan, santai aja. Bisa bermusik untuk Tuhan. Bisa berkhotbah untuk Tuhan. Bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bisa menari untuk Tuhan. Kalau kita punya prinsip untuk Tuhan, untuk Tuhan. Santai, enjoy, indah sama Tuhan. Amin. Tuhan akan hargai jerih lelah kita. Saya capek berkhotbah misalnya, tapi saya dengan tujuan sombong. Saya bermusik tujuannya sombong. Saya singar tujuannya sombong, melayani tujuan sombong, menunjuk kehebatannya. Sia-sialah ibadah tersebut. Jerih lelahmu tidak diukur. Tapi karena untuk Tuhan, Alkitab berkata, segala jerih lelahmu, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Berharga. Haleluya. Jadi kita harus mengalami proses pembaptisan. Bagi yang belum dibaptis, segera dibaptis. Jangan anggap sepele. Aku mau dibaptis Tuhan, nanti ada waktunya aku menyerahkan diri untuk dibaptis. Punya komitmen. Gak apa-apa kok gak dibaptis. Aku juga masih melayani di pekerjaan Tuhan. Gak apa-apa. Hilangkan kata itu sombong. Tak bilang, walaupun Tuhan aku sudah melayani pekerjaanmu Tuhan, sesungguhnya aku mau dibaptis Tuhan.
Tuhan tolong, kapan waktu yang terindah aku mau dibaptis. Semua orang Kristen harus dibaptis. Haleluya. Saya nggak berbicara anak-anak, saya berbicara ini proses dibaptis. Alkitab selalu dikatakan orang-orang dewasa. Yohanes berbicara, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis, karena kerajaan Allah sudah dekat. Di hadapan orang-orang tersebut tidak ada anak-anak, ahli-ahli Taurat, tentara-tentara, orang-orang miskin, orang-orang kaya berkumpul di situ. Anak-anak gak ada dimasuk ke air, tenggelam, mati nanti dia. Tapi orang dewasa masuk dalam air, dikeluarkan dari air. Amin. Itu tubuh. Nah, jiwa. B. Ini berbicara jiwa. Ya. Jiwa. Kita jiwa ini punya perasaan, punya kehendak, pemikiran, ya. Jiwa itu apa, Pak? Jiwa itu pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita. Amin. Maka binatang punya perasaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita pukuli dia juga merasa sakit. Kalau dia mungkin dikasih Tuhan izin untuk berbicara, dia akan katakan, kenapa kau pukul-pukul aku? Seperti keledai Bileam dipukul-pukuli. Punya perasaan dia, Tuhan berikan bicara. Hei, kenapa kau pukuli aku? Kan gitu, ya. Jadi kita punya namanya perasaan. Pertama, ruang kudus disebut pelita, yaitu perasaan emosi kita. Ya, ini menggambarkan bahwa perasaan manusia selalu aktif. Nah, ya, pelita memberi terang dalam ruang kudus. Tanpa pelita ruang kudus gelap total. Demikian juga perasaan mempengaruhi cara seorang melihat hidup. Emosi yang sehat memberi terang, sedangkan emosi yang rusak membuat hidup gelap. Ya, perasaan. Jadi perasaan kita diterangi oleh pelita. Terbuat dari emas murni, ini menggambarkan bahwa perasaan harus dimurnikan Roh Kudus, bukan dikendalikan dosa. Minyak zaitun, ya, ada minyak zaitun, gambaran Roh Kudus. Perasaan manusia hanya sehat ketika diisi dan dikendalikan Roh Kudus. Saya punya perasaan, Bapak Ibu punya perasaan, tapi harus perasaan standar dengan perasaan Kristus. Amin. Ya. Ada segala sesuatu yang kita alami, kita punya perasaan. Tapi serahkanlah perasaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, untuk selanjutnya, kalau dikatakan meja roti, itu merupakan pikiran. Ya, pikiran. Meja roti. Di atas meja ada 12 roti sajian, melambangkan firman Allah yang harus mengenyangkan pikiran kita. Roti adalah makanan. Ya. Roti adalah dasar makanan Israel, menggambarkan bahwa pikiran manusia harus diberi makanan yang benar, firman Tuhan, kebenaran, hikmat, dan pengertian. Meja itu dilapisi emas, pikiran harus dimurnikan dalam kekudusan, bukan dipenuhi pemikiran duniawi. Meja adalah tempat pengaturan dan keteraturan. Itu menunjukkan pikiran berfungsi, mengatur seluruh hidup. Maka Roma 12 ayat 2 mengatakan pembaharuan akal budi kita. Sehingga kalau kita isi dengan firman Tuhan, maka kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jumlahnya 12, ya. Di gambar ini 6 di sini, 1, 6 di sini, artinya 66 kitab perjanjian. Tamat saya membacanya. Bagaimana kita mau menikmati 12 roti kalau tidak pernah tamat, kan begitu. Jadi memang tamat, ya, 66. Haleluya. Itu dasarnya. Dan kemudian mesbah dupa. Mesbah dupa itu berbicara kehendak atau keputusan. Ya, dupa naik ke atas, doa dan penyembahan. Ini menggambarkan bahwa kehendak manusia diarahkan kepada Allah lewat ibadah. Mesbah dekat tirai menuju ruang Maha Kudus. Ini menunjukkan bahwa kehendak adalah gerbang yang membawa seorang masuk dalam hadirat Tuhan. Tanpa kehendak
yang tunduk, orang tidak dapat mengalami Allah. Kemudian ada api di mezbah, harus murni, api asing dilarang. Dan kemudian kehendak adalah puncak keputusan manusia. Mezbah dupa, itu kehendak. Jadi segala sesuatu, persembahan kita, penyembahan kita, kalau nggak sesuai kita berikan kepada Tuhan, maka disebut itu api yang asing. Jadi kehendak kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, itu pengajaran dari tabernakel pola kerajaan surga. Kalau ruangan Maha Kudus, ruangan Maha Kudus, Bapak Ibu Saudara, ya, roh kita menjadi tempat hadirat Allah. Tabut perjanjian menggambarkan hidup yang dipimpin hadirat Allah. Di dalam tabut ada 3 benda kudus. Ada roti, mana, tongkat Harun, loh batu, yang artinya mana itu disebut hidup dipelihara firman setiap hari. Loh batu disebut ketaatan pada firman Tuhan. Tongkat Harun, otoritas dan pelayanan yang lahir dari roh. Kemudian 3, tutup pendamaian, darah Kristus sebagai dasar relasi dengan Allah. Maka Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, maka kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ruang Maha Kudus berbicara tentang roh kita. Waktu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, pada hari Maranatha, entah nanti malam, entah nanti sore, entah besok, ya, yang dibawa adalah roh kita bertemu dengan Tuhan di atas awan kemuliaan. Itulah roh kita. Jadi ruang Maha Kudus itu berbicara roh, ruang kudus itu berbicara jiwa, halaman itu berbicara tubuh. Kita lihat tubuh kita. Saya berusia 52 tahun, ya. Kita di sini berbeda-beda, ada yang 25 tahun. Ada di atas saya lagi, dan di atasnya lagi ada di atas 70 tahun. Di atas 70 tahun lagi ada, ya. Jadi usia kita ada. Ingat, usia tubuh manusia. Ini tubuh. Saya ada tubuh, Bapak Ibu juga punya tubuh, tapi Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tubuh saya akan berlalu. Saya melihat Bapak Ibu Saudara hari ini, entah besok lenyap, itu maksudnya. Saya lihat hari ini nampak Bapak Ibu, ternyata minggu depan tidak kelihatan lagi. Mazmur 60 ayat 10 berkata usia manusia 70. Kalau kuat pun dia 80 tahun. Dan Kejadian 6 ayat 3 mengatakan kalaupun lebih hebat lagi 120 tahun. Tetapi semua manusia akan lenyap. Pertanyaannya, apakah tubuh kita udah bait Allah atau belum? Itunya. Kalau saya mati muda, tubuh saya bait Allah, saya menjadi milik Kristus, saya masuk surga. Saya hilang di dunia ini lenyap, saya bertemu dengan Yesus. Tubuh saya 52 tahun. Entah besok saya dipanggil Tuhan, tapi tubuh saya bukan bait Allah. Saya tak akan dibawa Tuhan. Saya dibawa oleh malaikat-malaikat jahat. Utusan Lucifer dibawa saya ke tempat penyiksaan. Tetapi tubuh saya sudah 80 tahun. Saya bait Allah. Saya percaya kepada Tuhan. Ada roh Allah dalam diri saya. Tubuh saya akan lenyap. Saya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan lenyap tubuh kita. Jangan sok hebat, jangan sok jago. Ya. Kalau pergi kemana-mana, jalan raya, Bapak Ibu Saudara, kalau itu memang rawan kecelakaan, pakai helm. Kalau ada di kota-kota bagaimana, bawa STNK, bayar pajak. Hingga saat ini saya tetap bayar pajak. Saya berusaha, tiba tanggalnya saya tertuduh, bayar pajak. Kalau cuaca panas demikian, Bapak Ibu Saudara mungkin hanya pakai kaos-kaos supaya jangan kena terik matahari, pakai jaket.
Demi untuk keamanan kita, rawat tubuh kita. Jangan sampai lenyap besok. Kita nggak tahu, malam hari ini bisa juga lenyap. Apalah arti hidupmu ini? Hari ini kelihatan, besok lenyap. Pertanyaannya, lenyapnya kemana? Apakah kita di tubuh baitnya Allah? Tidak, lenyapnya masuk neraka. Nggak ada nggak ada pilih begini. Ajaran agama lain. Masuk neraka dulu, nanti dicampakkan ke surga, ada tanda di dahi. Nggak begitu. Neraka selama-lamanya dan selama-lamanya sampai selama-lamanya hingga selama-lamanya. Surga selama-lamanya dan selama-lamanya, lalu selama-lamanya serta selama-lamanya sehingga selama-lamanya. Pilihan ada pada kita. Mau surga, mau neraka. Mau surga, tubuh kita ini baitnya Allah. Katakan amin. Jadi jaga, haleluya, tubuh kita ini bait Allah. Saya berbicara standar Alkitab, tubuh kita ini bait Allah. Gak jaminan orang yang datang ke gereja beribadah, gak jaminan orang yang rajin baca Alkitab, gak jaminan orang yang melayani di tempat ini, gak jaminan Bapak Ibu Saudara sebagai pendengar firman Tuhan disebut bait Allah. Gak jaminan. Yang disebut bait Allah tentunya dia merasa miliknya Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan untuk Allah, segala apa talenta kemampuannya untuk Allah, kekayaannya untuk Allah, punya mobil untuk siapa? Untuk Allah. Pak, pakai dulu mobilnya Pak, karena ada jiwa jemaat mau ke gereja. Enggak lah, kotor nanti, jangan pakai. Rumah untuk Allah, amin. Pak, rumah Bapak dipakai tempat nanti KKS gabung. Tunggu dulu, jangan. Semua yang apa kita miliki, semuanya bisa kita serahkan untuk Allah. Itulah disebut bait Allah. Jangan kita tidak pergunakan apa yang kita miliki. Talenta punya siapa? Punya Allah. Tapi talenta tidak pernah dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan. Bukan bait Allah. Punya talentanya dia. Punya kemampuan sistem. Punya kemampuan mengatur tata ibadah ini. Punya kemampuan dia bermain musik. Punya kemampuan dia bernyanyi. Punya kemampuan dia menari. Tak dipakai, nggak mau dipakai untuk Tuhan, itu bukan bait Allah. Karena bait Allah mempraktekkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik di tempat formal ibadah, baik juga tempat non formal di luar, kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi Allah. Katakan amin. Kita lihat akibatnya, orang-orang yang selalu merusak tubuh bait Allah ini. Jaga kesehatan kita. Pertama ini, saya hanya ambil beberapa poin saja. Kalau hal-hal merusak pasti banyak. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Kalau kita merasa kita ini bait Allah, gaya hidup kita harus tetap sehat. Makan teratur. Walaupun saya bukan praktisi kesehatan ya, saya bukan dokter, tapi ini secara umum saja. Kalau saudara makan teratur, jam 6 sore sudah makan, itu sehat. Jam 9 makan, tidak sehat. Sarapan pagi, jam 6, jam 7, sehat. Sarapan pagi, jam 10, no sehat. Makan siang, jam 3, gak sehat. Makan siang itu jam 12, jam 1. Sehat, itu pola makan kita. Amin. Jaga itu. Kita bait Allah, kita perlu jaga pola makan saya. Teratur apa yang saya makan. Makan itu sesuai dengan porsinya. Kalau memang perut kita bisa 1 piring, makan secukupnya 1 piring. Kalau perut Bapak Ibu Saudara bisa makan 2 piring, makan 2 piring. Tapi tanggung jawab apa yang kita makan. Saya banyak makan, saya bertanggung jawab, saya akan keluarkan dengan olahraga. Kalau saudara hidangkan makan kepada saya 3 piring, saya ludeskan. Tapi saya punya janji, saya akan berlari 10 km, menghabiskan karbohidrat dan tubuh saya. Sehingga saya tetap langsing dan langsung. Kan begitu. Amin. Makan 3 piring, menikmati. Udah makan ngantuk, tidur. Diabetes muncul.
Tidak ada pergerakan, obesitas besar. Apakah itu bait Allah? Tak bertanggung jawab. Makanlah secukupnya. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Makanan kami yang secukupnya. Kalau perutnya langsung begini secukupnya. Makan 3 piring tanggung jawab. Makan 1 piring tanggung jawab. Jangan bersisa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara jaga. Jangan begadang. Tahu begadang ya? Gak tidur semalaman. Dikiranya sehat. Orang-orang begadang cepat tua. Orang-orang yang tidur lama jam 12 malam dan seterusnya cepat tua. Mau awet muda menjaga tubuh kita bait Allah, mau ya? Tidurlah jam 10. Amin. Bangunlah jam 5 atau jam 4. Jangan renges terus melebihi kapasitas jadwal tidur sampai 10 jam. Itu merusak tubuh. Kadar tubuh kita 6, 7, 8 jam kita istirahat, selesai. Yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ini racun-racun. Racun yang masuk lewat tubuh kita. Contohnya ada narkoba, ada minuman keras, ada merokok. Merokok ini, anggaplah rokok ini, 1 batang ini 7.000 bahan kimia. 70 diantaranya pemicu kanker, merusak paru, jantung, pembuluh darah. Zat utama adalah zat meliputi nikotin, penyebab ketergantungan, tar, campuran zat karsinogenik, penyebab kanker dan paru, dan seterusnya. Kalau usah saya baca, Bapak Ibu bisa baca. Kalau saya merokok, pertanyaannya, saya tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sakit. Merokok merusak kesehatan. Udah, itu aja kesehatan tahu. Dilabelkan merokok terusan merusak kesehatan. Tubuh kita baitnya Allah. Siapa yang merusak bait Allah akan dibinasakan. Kalau saya rusak tubuh saya akan dibinasakan. Saya akan ditolak Tuhan. Kalau tubuh saya merokok, kalau tubuh saya narkoba, saya minum minuman keras, saya merusak diri saya tak masuk surga. Secara sudut pandang Alkitabiah. Tetapi secara sudut pandang agama Kristen, masuk surga Pak, masuk surga. Peganja, perokok masuk surga, narkoba masuk surga, mati dalam agama Kristen, tapi bukan mati dalam Tuhan, masuk neraka. Siapa mau mati dalam agama Kristen? Saya nggak mau mati dalam agama Kristen. Label aja salib, pakai jas rapi, tapi saya pelaku dosa, pengedar narkoba, penghisap ganja, salib. Saya mati dalam agama Kristen, tapi saya mati bukan dalam Tuhan. Kalau saya lakukan itu, saya rusak diri saya dengan 1 batang, 2 batang, 3 batang penyebab kanker. Muncullah kanker dan tumor, disalahkan Tuhan. Ini Tuhan, gak baik kok Tuhan. Lihat dulu latar belakangmu bagaimana masa mudamu. Merusak. Lanjut, yang terakhir. Saya ambil 1 lagi. Apa yang lagi merusak? Racun yang masuk lewat makanan, pestisida, zat-zat kimia dalam makanan. Itu juga masuk merusak tubuh kita. Tapi jangan ada unsur sengaja. Unsur sengajanya begini Bapak Ibu Saudara. Itu plastik itu ya. Kalau saudara nggak percaya, tanya dokter. Saya dari awal nggak suka ada makanan-makanan yang panas-panas di plastik. Plastik, beli bakso, kuahnya taruh plastik, panas, cus. Wih, panas ikan. Minum kopi, beli kopi, panas plastik. Cangkir plastik, kopi panas. Tahukah saudara, pemicu kanker? Karena sudah ada zat kimia di situ, radiasi di situ. Jangan merasa enak di lidah, tidak. Itu merusak tubuh kita. Saya katakan sekarang ini jangan lakukan bagi yang pernah melakukan. Kalaupun memasukkan plastik itu ke apa-apa, tapi sudah makanan yang didinginkan. Kalau masih panas, tupperware yang panas, wadah makanan mau bawa buntut tempat yang panas, nasi panas dituangkan, kuah yang panas dituangkan,
nggak sehat makanan itu memicu suatu penyakit. Memang gak dirasakan sekarang, next bertimbun-timbun menjadi suatu penyakit yang berat. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari, ya kesimpulannya, mari kita jaga kesehatan kita, ya, dengan pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, jaga stamina kita, berolahraga, ya, next, berolahraga, ya. Jadi Allah itu tidak berdiam di tabernakel, bentuk-bentuk yang ritual, tidak di sini, tapi Allah itu berdiam dalam diri kita. Maka mari bersama-sama kita jaga diri kita semuanya. Amin. Kalau saya bisa menjaga diri saya bukan merasa hebat, saudara juga bisa menjaga diri kita semuanya. Maka roh Allah akan berdiam dalam diri kita. Rajinlah berolahraga. Haleluya. Hai anak-anak muda, rajin berolahraga. Biasakan berolahraga itu minimal 3 kali dalam seminggu, maka tubuh kita sudah sehat. Apa yang kita makan, racun-racun itu akan terbuang. Jadi tubuh kita kuat, tubuh kita sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita adalah bait Allah, kita jaga diri kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.